Nanti setelah play button kita datang untuk undian yang 100.000 subscriber yang berhadiah motor, nanti kita langsung undi secara live streaming. Oke? Aneh ya? Dan engine-nya tadi sudah dilihat yang tidak mau digas. Nah, sekarang udah top gear. Halo guys, ketemu lagi sama saya Rino Sanjaya. Nah, kita ada yang spesial nih di 2023 ini ada varian versi tertingginya KTM untuk yang versi 2 tak. Nah, inilah KTM 300 versi Hard Enduro. Nah, gimana? Oke nggak? So, ini di 2024 KTM biasanya itu versi tertingginya itu Oserburg Rodeo dari 20, 21, 22, 23. Nah, untuk di 2024 ini Oserburg Rodeo berganti nama menjadi Hard Enduro. Nah, di mana si KTM ini spesial khusus mendesain untuk benar-benar Hard Enduro guys. Nah, kita lihat speknya, ini adalah yang kalau di motocross ini bisa dibilang 23, tapi untuk di tipe enduronya ngelihat dari bentuknya, spek semuanya ini di 2024. Nah, secara signifikan dengan pendahulunya yang di 2023 semuanya ini berubah, mulai dari segi engine, sasis, suspensi depan belakang, swing arm. Yang nggak berubah cuman hub aja, alias rim pelek dan tromol guys. Nah, gitu loh. Bisa lihat kenapa di sini menggunakan hubnya warna oranye. Ini bukan sekedar warna, tapi ini CNC machine, dan ini kekuatannya bisa lebih daripada yang versi aluminium gitu, karena ini bahannya T6 T6. Kemudian dari suspensinya untuk yang tipe Hard Enduro ini yang di 2024 ini menggunakan SACT, di mana ribbon sama konferensinya itu atas bawah. Jadi di bawah di sini bisa disetting, di atas juga bisa. Berbeda dengan varian Sigday. Kalau Sigday semuanya di atas, di bagian bawah nggak ada guys. Jadi ini untuk ngejar durability-nya. Nah, kemudian dari segi pengereman, piringannya dia menggunakan floating, remnya tetap kebanggaan Brembo ya. Ini bisa dibilang memang brand ini tidak ada yang ngalahkan, udah terbaik lah di dunia. Dan naik ke atas semuanya juga masih tetap sama dengan pendahulunya, untuk rem sama, untuk kopling sama, untuk speedometernya juga masih sama. Nah, kalau kemarin saya membahas tipe yang TX, karena dia cross country, dia tidak dilengkapi dengan tabung oli samping yang terpisah. Karena ini tipenya enduro, dia masih dilengkapin guys. Kecuali tipe KTM yang seri XC, yang cross country-nya juga, yang gunakan link kit, itu juga tidak menggunakan tabung ini. Kalau berpindah lagi ke bagian bawah, elektroniknya juga sama, menggunakan kontrol dari ECU, dan bahan blok mesinnya ini bahan seramik, jadi lebih kuat guys. Di sini juga kelihatan ada catalytic converter. Ini teman-teman tadi ada yang komen 2 tak kok nggak keluar asap. Nah, di sini standarnya. Nah, ini yang bikin nggak keluar asap. Kalau lihat dari postur mesinnya, dia lebih ramping ke dalam, lebih kecil, bobotnya lebih ringan. Kalau masuk lagi ke dalam, sensor CCP-nya ini sudah ada di sini. Ini secara gampang, apa sih gunanya sensor CCP ini? Dia conversion ring kalau sudah lemah, otomatis motor susah hidup guys, kalau untuk 2 tak. Jadi kalau biasanya teman-teman cabut kabel busi, terus di starter pasti nggak ada strum. Nah, biasanya kalau sensornya ring pistonnya udah remah,
dari sensor ini ngebacanya dia pasti susah hidup. Kalau sekali start dia teng langsung is okay, dia no problem. Nah, untuk injektornya di sini karena ini kan udah TBI, di sini dilengkapin dua guys, double injektor. Nah, masih ingat kan kenapa saya di motor balap yang SXF 250 dibikin double? So inilah fungsinya, biar buat naikin di RPM atasnya biar lebih jalan guys, gitu. Oke, kita lihat ke sini posturnya. Sesuatu kemajuan dari KTM, banyak dari versi sebelumnya banyak yang suka patah ini udah benar-benar diperbaikin. Yang jelas footstepnya juga beda, frame chassis semuanya. Kalau teman-teman ada yang nanya, motor ini versi 23 bisa nggak diganti bodi dengan 2024? Saya jawab tidak bisa guys. Nih, pindah ke suspensi bagian belakang. Nah, ini bagian suspensi bagian belakang sudah berbeda jauh dengan versi yang 2023. Nah, rebound, jadi untuk high compression, high speednya di sini sudah gampang. Nah, ini buat main high speed, ini buat rebound, dan ini konferensinya. Ya gitu. Buat springnya masih tetap. Ini suspensinya dengan yang originalnya, yang original. Dengan versi 2023 beda jauh guys. Kalau dicobain udah pasti beda aja, gitu loh. Nah, kalau berbicara masalah bobot, ini bobotnya 106 kg. Kemudian kapasitas tangkinya ini 9.1. Nah, kalau berbicara di sini kenapa dia langsung ada extra pen? Karena ini bisa dibilang udah full spec. Jadi standar buat teman-teman main enduroan yang udah main nyemplung atau dibanting, dia udah langsung full spec. Beda dengan varian Sick Day atau KTM reguler atau Husqvarna yang 2 tak, semuanya tidak dilengkapi dengan extra pen guys. Nah, untuk knalpot kalau dibahas, ini dapat 2. Ini karena standar Eropa Euronya, jadi kasih tabung kecil sama kayak knalpotnya Suzuki Tornado. Nah, di situ nanti dapat 2 guys. Nah, ini dia. Nah, nanti dapat 2 kalau buat bermain di adventure di kita. Sebaiknya ini emang harus diganti guys, harus diganti karena suaranya nggak enak banget, powernya juga mendem. Kalau dihidupin mah aduh nggak enak dikit pokoknya nih. Saklarnya keren loh, tapi sekarang si KTM udah banyak kemajuan nih. Nah, cut off engine kalau dia posisi stay di tengah. Nah, jadi aneh ya. Nah, ini bisa jadi suatu pembahasan juga nih. Teman-teman banyak yang suka DM ke saya lagi off-road, tiba-tiba kok motor di gunung begini. Nah, nggak bisa digas ya kan? Itulah kenapa perlunya QC control, pembelian unit baru atau pembelian unit bekas pun teman-teman beli harus benar-benar di pedagang atau penjual yang emang terpercaya gitu. Jadi kalau ada komponen atau ada masalah, teman-teman tidurnya nyenyak. Jangan sampai beli motor 1/4 miliar ini tuh harganya tuh. Jadi jangan bilang 250 juta, 1/4 miliar aja. Kalau 1/4 miliar tuh kan enak, jadi wah banget, nggak bisa tidur pasti nih guys. Ini kalau datang ke rumah dikirim motor, beli 250 juta, terus pas di starter temennya datang, hidupin dong, gue pengen denger. Apa nggak dibully guys? Suzuki Tornado aja digas mah langsung jalan ya kan. Oke, suatu kemajuan lagi buat KTM. Ternyata request dari kita kenapa setiap kita jual unit baru lampunya saya ganti LED, kenapa? Soalnya ini suka leleh. Ternyata langsung standar dari
Austrianya udah diganti guys, gitu. Jadi udah keren, gitu. Kalau dilihat lampunya, nah udah keren, high low beamnya tuh. Jadi ini menghemat baterai, juga menghemat ke bahan LCD dari headlamp, gitu guys. Nah, si gear standarnya ini kalau diputerin, ini standar dari pabriknya ini dikasihnya 45 mata loh. 45 mata. Gitu bosku. Ini bahannya aluminium, di sini baja. Ini pasti juga dipakai nanti di varian untuk yang tipe 6D-nya. Kalau yang versi reguler pasti full aluminium. Gitu guys. Oke. Kalau berbicara handling, saya sudah pakai, ternyata dengan versi yang sebelumnya jauh banget guys, jauh bedanya, jauh. Handlingnya benar-benar nyaman, apalagi dengan suspensinya yang belakang dengan ada high speed dan ribbon kompresinya yang terbaru ini. Gejala pumpingnya itu di atas 1 jam pemakaian itu udah hampir hilang. Kalau dulu teman-teman pasti bisa ngerasain kalau udah panas biasanya shockbreaker belakang sudah suka pumping, sama kayak kita kalau balap, makanya ada revolve suspension depan belakang ya, karena buat ngilangin itu guys. Jadi kalau panas biasanya pumping. Kenapa teman-teman mau pembalap dunia pun suspensinya suka diganti ya, seperti itulah, karena kebutuhannya emang sesuaikan dengan kebutuhan. Tapi dengan yang versi yang sekarang is okay, good. Sayang aja gue jarang off-road. Kalau gue sering off-road pasti juga ikutan pakai, cuman kapan mainnya. Gitu loh guys. Gimana buat teman-teman yang mau unit ini? Masih limited edition dan masih masukin antrian PO, gitu loh guys. So dengan harga 1/4 miliar, worth it atau enggaknya? Gue bilang worth it guys, gitu. Ya gimana? Jadi teman-teman kalau datang turun motor, pergi ke pedok tempat off-road, langsung begini, udah paling keren udah. Nah mau nggak mau pamor, rajanya motor adventure, enduro, motocross, ya kastanya tetap KTM paling atas, gitu. Oke. Buat saran dan kritik semuanya saya tunggu. Untuk detail speknya nanti saya cantumin di bawah, teman-teman bisa langsung pelajari dan bisa dibaca. Oke, see you in the next video. Oke, bye bye, sampai di konten berikutnya. Kita langsung nanti finishing hasilnya seperti apa, ini kemerduan suaranya dari si Hut Enduro ini. Oke, see you the next video, bye bye. Nanti setelah play button kita datang untuk undian yang 100.000 subscriber yang berhadiah motor, nanti kita langsung undi secara live streaming. Oke, thank you guys, bye bye. Salam satu jalur, gaspol. Halo guys, aku tambahkan tentang masalah kontrol unit. Nah, di bagian elektrikalnya sini. Sini aku lihat, aku tunjukin posisi yang di bawah jok. Jadi ini di sini ada ocu. Biasanya kalau 2023 ke bawah, tempatnya di sini, di bawah sini ada kontrol screen, relay semua sama relevan. Nah, sekarang dijadiin satu di sini. Semacam ya segede CDI lah. Di sini semua kontrolnya ini ada, dan di sini mulai dari indication, LED, horn brake, fuel pump, terus sama fan untuk relay fan, semuanya ada kontrolnya di sini. Di sini semuanya ini satu persatu ada lampunya. Kita praktekin. Nah, oke, kita cut off. Jadi kalau semuanya berwarna kuning, itu semuanya berarti tidak ada masalah dan berfungsi dengan baik. Ini fan tidak ada menyala karena temperaturnya masih di bawah. Setelah menyala, setelah mesin engine panas, pasti dia menyala. Untuk membuktikannya nanti bisa kita hidupin. Nah, kemudian apabila ada satu problem di masalah kelistrikan, si warna lampunya ini akan berubah menjadi merah. Dia langsung cut off sendiri. Makanya saran dari saya, masukan dari saya, sesuai dengan bahasa teknik, dilarang merubah atau menambahkan koneksi untuk kelistrikan ini, karena bila ada perubahan, teman-teman harus mengganti satu perangkat ini guys.
Nah gitu. Jadi satu perangkat ini harus diganti gitu loh. Oke, sekarang kita cek running QC control dan engine-nya tadi sudah dilihat yang tidak mau digas. Nah, sekarang udah top check. Sorry. Banyak yang nanya antara 300 kalau di 4 tak itu perbandingannya berapa cc. Kalau untuk yang 2023 ini 24 ini horsepowernya cuma 49 HP, berarti berbanding dengan 350. Kalau dengan 450 masih kencang 450 gitu guys. Sedangkan 450 itu berkisaran di 58 horsepower. Kalau yang kompetisinya 62 gitu loh bosku. Oke, sementara sampai di sini sudah jelas. Kalau belum jelas bisa ditanyakan nanti. Gila mas. Nah, your heart set. I don't wanna jump half-hearted. Gotta get your feet wet, gotta give what you get. I don't wanna finish where we started. Like the river flowing, tell me